Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Sugiharyanti. Saya CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya modul 1.4 terkait dengan koneksi antar materi. Pertanyaan pemantik adalah, buatlah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, baik berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga merupakan disiplin diri lebih ke arah dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga membuat murid untuk memahami diri dan memahamkan terkait motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Motivasi perilaku manusia di sini digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini juga dapat untuk mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia juga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia ada yang dari internal dan ada juga dari eksternal. Motivasi eksternal dikarenakan perilaku manusia adanya ketidaknyamanan atau hukuman dan adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal diharapkan mereka dapat menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sedangkan posisi kontrol seorang guru di sini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sedangkan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer adalah yang paling baik. Mengapa? Karena menjadikan guru dalam memecahkan masalahnya menggunakan kontrol segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dapat berujung dengan baik. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas adalah guru berperan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas adalah pernyataan yang universal, yang mudah diingat, difahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan di sini ada 3 tahap yang diyakini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya dari segitiga restitusi adalah agar murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitannya budaya positif dengan materi sebelumnya yakni filosofi pendidikan nasional berdasarkan Ki Hajar Dewantara,
yakni mempermudah tercapainya pendidikan nasional sesuai pikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, terwujudnya guru yang memiliki 5 nilai dan peran guru penggerak, yakni berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang ketiga, adanya kolaborasi dari semua warga sekolah. Dan yang keempat adalah adanya perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Kemudian refleksi, di sini saya sudah mencoba membaca, mempelajari, dan memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi guru kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mencoba meresapi dan mewujudkan dalam tindakan keseharian dan dibagikan kepada teman guru lain di sekolah saya. Hal-hal yang menarik menurut saya di luar dugaan saya, hal yang menarik dan di luar dugaan yakni ketika mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan yang berlebihan akan berpengaruh kurang baik terhadap murid karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir budaya positif merupakan perubahan yang terjadi ketika saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelum belajar budaya positif, eh, dengan modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau, sehingga perasaan saya selalu kurang nyaman karena saya selalu memantau siswa yang salah dan memberi hukuman dari tindakan yang kurang baik tersebut. Selain belajar budaya positif, saya setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah, sehingga perasaan saya menjadi lebih nyaman dan senang. Saya menyadari betapa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri oleh murid sendiri. Perasaan saya ketika menjalani budaya positif, saya termotivasi diri untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Sedangkan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan di sekolah yang diyakini kita bersama di sekolah. Ketika ditanya, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Maka jawaban saya, iya, pernah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Dan saya pernah menggunakan 2 tahapan saja, yakni 1. Menstabilkan identitas dengan memberi pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah
Dengan memberi pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Hal penting yang dipelajari proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Di sini, melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dilaksanakan di lingkungan rumah, sehingga menjadi kebiasaan karakter baik di lingkungan di mana saja murid berada. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.